ini. Mungkin tadi diulang Tiara narasi ini tadi ataupun narasi ataupun bertanya. Belum aku lanjut. Ini Oten sedang melakukan pekerjaannya dulu, biarkan dia lakukan pekerjaan belum aku buat pelayanan. Silakan. Betul. Kristen pemakan bangkai. Kerja sedikit kalian tap layar gerejanya Pak Pendeta yang terkutuk ini ya. Jangan kalian nggak tap layar. Jadi pertanyaan aku tadi Pak Pendeta ya, pertanyaan aku tadi dari pertanyaan ya kan, kenapa Kristen ini mengaku kami pasti masuk surga, karena kami sudah percaya sama Yesus pasti masuk surga. Nah pertanyaan aku gini, kenapa Pak Pendeta mengatakan Kristen ini masuk neraka semuanya? Nah, itu pertanyaan aku Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta jawab itu. Jawab. Baik, kita jawab pelan-pelan aja ya. Jadi terima kasih sudah tap layarnya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman Muslim semuanya, InsyaAllah diberkahi ya kita punya pelayanan ini ya. Sebab yang penting jangan kita menghujat dengan framing dan sebagainya ya. Harus berpandukan data-data yang valid yang ada di Bible ya. Tiara, kamu baru follow aku ya? Udah baru follow? Ataupun belum? Udah follow belum? Tiara? Udah. Turun dulu naik lagi. Aku nggak bisa itu. Nggak bisa turun naik lagi. Okey, baik. Nah, teman ini sangat bagus ya daripada Tiara ini ya. Penting pertanyaan yang bagus daripada Tiara ini. Sebenarnya ini baru pertanyaan ya. Jadi kepada Kristen kalian siap-siaplah pegangan-pegangan. Mungkin ini akan membuatkan kalian kaget. Ini pagi-pagi yang belum tidur, maksudnya Kristen ya. Yang belum tidur. Aku yakin nih Kristen yang belum tidur pasti mabuk nih, ya. Jadi kalian harus mencatat dengan apa yang akan aku sampaikan. Ini penting ya. Sebab ini pelajaran yang bagus ya. Pelajaran yang bagus sebab pertanyaan ini pertanyaan yang penting gitu ya. Sebab banyak aku perhatikan di gereja-gereja mengatakan Kristen itu mengatakan apa? Percaya kepada Yesus pasti masuk syurga gitu kan? Betul enggak? Percaya kepada Yesus pasti masuk syurga kan? Ternyata kalian Kristen dibohongin, dibodohin oleh pendeta yang berada di gereja. Nah, kan? Ini banyak pendeta-pendeta ni berbohong kepada jemaat ya. Fiksi, selamat pagi. Fiksi. Selamat pagi. Fiksi. Okey, jadi banyak pendeta-pendeta berbohong kepada jemaat. Ini kan gila ni pendeta-pendeta ni. Jadi jangan kalian berbohong ya kepada jemaat-jemaat. Ini mengatakan Kristen itu percaya kepada Yesus pasti masuk syurga. Ini kan betul kalian Kristen. Nah kan? Jadi kepada Kristen yang belum tidur pagi ini kalian mencatat ya. Jangan kalian pelangak-pelongok, betul mabuk, bodoh ya. Pergi gereja mabuk, di sini mabuk, orang jelasi dalam mabuk. Di mana yang kalian enggak mabuk? Betul. Ya, ternyata kalian Kristen bukan masuk syurga kalian itu. Yang enggak ada di Bible itu, Kristen itu dijamin masuk syurga tu enggak ada di Bible itu, enggak ada. Yang ada Kristen itu ke mana? Ke neraka jahanam, ya. Okey, siap-siap pegangan, Oten. Siap-siap pegangan kalian. Ini pasti kalian akan terkaget-kaget, tercengang-cengang kalian ini. Pasti tercengang-cengang kalian. Enak kali kau ngomong, kami Kristen percaya kepada Yesus pasti masuk syurga. Kepala otak kau, Kristen baru. Ini kepada jemaat-jemaat kalian catat ni. Ini aku akan tampilkan data. Ya, ternyata itu sebab aku pernah tantang kepada seluruh pendeta-pendeta yang ada di muka bumi ni. Ya. Di mana pun tu sebab pendeta mau debat sama aku takut, lutut goyang masing-masing. Sebab tak bisa, sama aku tak bisa berbohong, sama aku tak bisa menipu. Sebab apa yang aku sampaikan semuanya ada di Bible ya. Ternyata sampai ke saat ini tidak ada satu orang pendeta pun bisa memberikan aku data Kristen tu masuk dalam syurga tu, tak ada. Tak ada di Bible tu satu data pun daripada Kejadian
kelurahan, keminggungan, keluarin, bilangin, imamit, nggak ada, nggak ada. Kaget kan? Baru tahu kan kalian kan Kristen kan yang Jumat ini, yang Jumat sekolah minggu yang pergi gereja duk bangun-bangun ini. Nggak ada di Bible itu. Ternyata yang ada di Bible, kalian Kristen masuk ke dalam neraka. Nah, kaget kan? Okey, aku tahu tidak dah. Aku tunjukin. Aduh, enak kali gua masuk surga kalian Kristen untuk makan babi, makan tikus, makan monyet, makan biawak, hukum enggak ada, solat enggak, puasa enggak, apa semua enggak. Mau masuk surga? Enggak bisa, Ten. Enggak bisa. Ya. Yang ada kalian semua Kristen akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala kalian itu. Kena kalian semua sekali Kristen bodoh, dibakar kalian. Ya. Hati-hati loh. Nah, di mana datanya di Bible kalian Kristen masuk ke dalam api neraka? Di sini, perhatikan. Siap-siap pegangan, ya. Sebab ini pelajaran. Mungkin kalau akan kaget, tetapi walau bagaimanapun harus aku menyampaikan sebab ini tertulis di Bible, kan? Ternyata di Bible kalian Kristen semua akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, di mana? Puji Nih. Tuhan. Betul ya. Puji tukang. Nih, perhatikan. Ya. Okey, siap-siap pegangan Dan. Siap-siap pegangan. Ya. Kalau ada tiang listrik, pegang tiang listrik, takut jatuh, mati, meninggal. Hati-hati. Ya. Sebab mungkin sekalian enggak. Sebab apa kalian tercengang-cengang, terkaget-kaget? Sebab kalian enggak pernah baca. Pergi gereja dok tergedi, terjoget-joget, kesurupan pergi gereja sana. Betul enggak? Itu pun ngomong, Maryam 71, otak kau Maryam 71. Kalian juga paham kau di situ, siapa yang masuk neraka di situ? Tak tahu. Kalian enggak bisa membedakan apa itu mendatangi, melewati. Enggak paham kalian, bodoh kalian itu. Itu sebab banyak belajar. Nih, perhatikan data di Bible kalian ni. Nih. Okey Ten, perhatikan Ten. Tuh, di mana kelihatan ya? Kabur ya. Itu perhatikan ya di layar ini. Kaget kan? Tercengang-cengang kan? Baru tahu kan? Itu aku bilang. Okey, di sini perhatikan. Di makro salah ya. Markus ya. Di Markus ini, Markus 9 titik bertindih 49 TB. Buka Bibelnya. Kristen, buka Bibelnya. Jangan pelangak-pelongok kalian. Ini orang jelasin kalian malah pelangak-pelongok. Berbuih-buih mulut teman-teman aku tu menjelaskan di koma-koma itu. Kalian enggak paham betul. Lepas masih juga ngomong, kami Kristen percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Kami pasti masuk surga. Kepala bebak kalian Kristen bodoh. Ya, mana ada itu? Enggak ada. Yang ada di Bible, perhatikan ini. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Tuh. Markus 9 titik bertindih 49 TB, ya. Apa dikatakan ini? NRK kai ko en pronton kai. Okey, apa terjemahnya? Karena setiap orang. Nah, setiap orang Dan. Setiap orang. Aku tanya kalian Kristen, setiap orang ni siapa? Kristen. Macet, enggak tahulah kalian sebab kalian enggak pernah belajar, bodoh. Ya. Itu sebab cari tahu, jangan kalian sok tahu Kristen. Orang jelasin enggak mau catat, lepas tu enggak mau ambil tahu, sok tahu. Lepas tu ngomong, kami pasti masuk surga kami, pasti. Otak kau. Bodoh. Di sini dikat setiap orang ni kalianlah Kristen. Faham ya? Kalianlah Kristen yang nuliskan si Markus bodoh ini. Markus Colmek. Dia ini. Faham ya? Sebab dia suka Markus Colmek. Sebab dia suka main itu barang. Kurang ajar ni. Dia ada sejarahnya, dia juga kasih datanya ya. Kurang ajar si Markus ini, dia ini sebenarnya. Itu sebab dia dipenggal. Kalian harus tahu sejarah loh, Kristen loh. Siapa yang nulis Bible ni. Kalian perhatikan, semuanya dipenggal loh. Semua dihukum loh kalau di penulis Bible. Sebab mereka ada sejarahnya. Yohanes. Sebab apa dia? Yohanes cepek. Dia itu. Ya. Kurang ajar itu, biadab itu mereka. Tapi enggak apa-apa, ini kan keimanan kalian. Aku hanya menyampaikan aja. Ya. Nah, okey.
Okey, kalian perhatikan. Setiap orang ni kalian lah yang nuliskan Markus, si Markus. Betul kan? Nah, dia ini yang nulis ini Markus. Yang percaya kepada Markus kan kalian, Kristen. Betul tak? Kristen kan? Nah, setiap orang ni Kristen lah. Faham tak? Tak faham? Hah, matilah kalian bodoh Kristen. Jelasin kau tak faham. Setiap orang ni Kristen lah. Ya, jadi cara bacanya, karena setiap orang Kristen, faham ya, akan digarami dengan api. Nah, kena kalian Kristen, kena kalian, ya. Kena kalian. Jadi jangan kalian ngomong, oh itu enggak ada lah. Bibel kalian mengatakan, kan aku hanya menyampaikan, nah, kan? Jadi jelas tertulis, Kristen ini yang kalian harus belajar. Jangan belajar yang lain. Belajar yang kalian enggak paham. Kerti ya? Ini ternyata di Bibel kalian akan digarami dengan api. Di mana tertulis? Di Markus 9 titik bertindih 49 TB. Nah, paham ya? Gampang kok paham. Jadi jangan lagi setelah ini kalau mengatakan Kristen kami pasti masuk syurga, pasti masuk syurga. Enggak ada itu. Bohong semuanya itu, bohong, ya. Nah, di mana lagi datanya pendeta besar yang amat besar sekali? Kristen itu dilempar Kristen dilempar ke neraka. Okey, baik. Pertanyaan begitu kan bagus, ya. Jangan kalau ngomong Ahayas ni menghujat lah. Ahayas itu bernafas saja menghujat, otak kau. Kapan pula aku itu menghujat? Aku ni membacakan Bibel. Sebab kalian kan enggak baca Bibel. Betul tak? Kristen. Bodoh. Ni perhatikan data ini, ya. Jangan kalian terkaget-kaget, tercengang-cengang. Itulah baca Bibel, pergi gereja sana. Jangan joget-joget, tergedik-gedik, kesurupan sana. Nyanyi aja kerjaan kalau begini. Ni. Ya. Okey, perhatikan data ini di layar, ya. Siap-siap pegangan. Kaget kan? Tercengang-cengang kan kalian kan? Baru baca kan? Baru lihat kan ini kan? Itulah bodoh. Kalian ni Kristen, orang suruh belajar enggak mau belajar kalau itu, ya. Gila, bodoh, gila babi. Nah, ini di mana? Di Matius 13. Perhatikan Dan. Aku ni orang yang akademis, Matius ya. apa? Matius lonte. Ya. Sebab dia suka melonte. Ya, si Matius bodoh ini. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Perhatikan, ya. Mungkin agak kasar bunyi, tapi itu ada faktanya, ada datanya ya, teman-teman. Jangan ngomong, mengapa ngomong Matius lonte lah. Kalian tak cari tahu buat Kristen bodoh. Aduh, aneh aja ya. Nah, okey, perhatikan di sini, Ted. Di sini dikatakan apa ni? Data di Bibel kalian. Kristen masuk dalam neraka. Yang ngomong bukan aku. Siapa yang ngomong? Matius ini. Ya, Matius yang mengatakan kalau Kristen akan dilempar ke dalam api neraka. Di sini dikatakan apa ni? Perhatikan. Dan Matius 13 titik bertindih 42 TB. Nah, ni, perhatikan. Semuanya loh ni. Perhatikan. Semuanya, enggak ada yang terkecuali, Ten. Semuanya. Pertanyaannya, nah kan? Timbul pertanyaan. Semuanya ini siapa? Nah kan? Semuanya loh. Semuanya. Pertanyaannya, Ten. Pertanyaannya, pertinyii. Aku bertanya, aku bertinyi, Ten. Ya, semuanya. Semuanya ini siapa? Kristen. Jawab, Kristen. Siapa semuanya ni? Silakan, Kristen, jawab. Macet, enggak bisa jawab. Itulah aku bilang kalian ni botol. Waktu ngomong framing. Otak kau bodoh. Aku kan bertanya, bodoh, Kristen. Woi, semuanya ini siapa? Semuanya ini. Siapa semuanya ini? Siapa? Macet. Okey, aku kasih tahu. Ya. Siap-siap pegangan, Ten. Semuanya ini kalianlah Kristen, betul. Kalianlah. Faham? Kalian. Oh, kenapa pula kami di situ enggak ada kami ya? Woi, betul, Kristen. Woi. Aku nanya kalian Kristen bodoh. Yang nulis ni siapa? Si Matius lonte ini kan? Betul tak? Matius ini kan? Nah, yang percaya kepada si Matius ni siapa? Aku.
Ahayas. Ahayas yang otak kau aku percaya. Bodoh kali kamu. Bukan aku yang percaya kepada si Matius bodoh ini, ya kan kalian Kristen bodoh. Benar tak? Ha, Kristen. Jadi semuanya ini, semuanya kalian lah Kristen bodoh. Faham tak? Jadi kalian catat. Jadi cara baca gimana? Cara baca yang lebih faham. Kalau kan botol di Kristen, benar kan? Aku beri kalian pemahaman. Nah, okey, semuanya Kristen akan dicampakkan ke dalam dapur api. Kena kalian Kristen semua sekali. Mau kalian pendeta, mau kalian pastor, uskup, semuanya, enggak ada terkecuali loh di sini loh. Semuanya. Kena kalian. Jadi semuanya Kristen akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dapur api ni apa? Dapur api ni bukan dapur yang api yang kompor di kompor di dapur itu, bukan. Ini dapur ni artinya api neraka, bro. Kristen, betul. Woi. Aduh. Jadi semuanya Kristen akan dicampakkan ke dalam api neraka. Yang ngomong siapa? Aku, Ahayas. Ahayas yang ngomong. Otak kau, betul. Bukan aku. Bible, mana aku tahu? Aku kan membaca, bodoh. Ya. Nah, jadi kalian semuanya. Jadi mungkin banyak Kristen yang kaget. Wah, Ahayas ni bijak sekali ya. Dia ni siapa ya? Wah, bijak sekali. Wah, dia. Aku pendeta besar bodoh. Aku ni faham Bible ya. Aku lebih faham Bible daripada kalian ya. Nah, jadi semuanya akan dicampak Kristen. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi ya. Itu kau itu di dalam. Kau di dalam. Ya. Kenapa abang paksa sekali ketawa aja? Kenapa bang? Abang ni siapa? Siapa dulu jalan? Aku ini bang. Silakan. Siapa dulu? Siapa ni? Perlu naik ini? Ya, suara kebenaran. Allah SWT itu penyesat lo bang. Gimana bang? Allah SWT Tuhanmu itu penyesat lo. Oh. Surat 37 ayat 32. Silakan bang, ditampilkan bang. Apa? Kita edukasi aja. Ni abang Islam Kristen bang? Bang Suara, benar. Saya ini sangat bangga jadi orang Kristen bang. Masih betul. Okey, baik. Okey, silakan bang ditampilkan bang. Apa kita edukasi aja di sini. Jangan marah-marah, jangan kejap-kejap. Kita edukasi kepada pendengar. Silakan ditampilkan. Surat 37 ayat 32 bang. Allah SWT Tuhan Islam itu penyesat loh bang. Ya. Silakan baca bang. Lah, ditampilkan bang. Mana sih? Apa? Saya bacakan ya bang. Silakan. Ya. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri adalah penyesat. Jadi Allah SWT itu penyesat loh bang. Oh ya. Di situ kan bukan Allah bang, kami itu bang. Where indeed we led you astray. Astray itu penyesat bang. Iya betul. Tapi kan kami kan bukan merujuk kepada Allah di situ. Yang biasa memanggil dirinya kami itu siapa? Pasti Allah toh. Allah juga memanggilkan aku kan, Ana kan. Oh enggak ada itu. Oh, Allah ya itu selalu memanggil dirinya kami. Tapi betul bang, kalau aku berarti bang ya. Bang, surat 37 ayat 32 itu Allah SWT Tuhanmu itu, Tuhan Islam itu mengatakan kami adalah penyesat dan kami benar-benar adalah penyesat. Oh Baca, ya. Bang. Baik. Apa bang, kalau abang mengatakan itu enggak apa? Karena aku jawab itu kan. Tapi kalau menurut aku bang orang Kristen bang, bagi kami orang Kristen gimana? penyesat itu iblis, bukan Masa, Allah. Iya. Kalau yang terkutuk siapa? Tapi kalau abang mengatakan Allah itu penyesat di situ, tapi kalau aku kan itu bukan Allah, itu kan orang-orang kafir. Tapi enggak apa-apa bang, nanti kita tampilin datanya. Cuma kalau abang mengatakan tampilin bang. Ya. Allah itu si kami itu bang, si kami yang minta disembah itu Allah SWT itu penyesat. Oh ya. Tapi kalau abang mengatakan iblis menyesatkan, abang, aku salah baca kali bang. Kita baca sedikit bang ya, supaya kita hidup. Ini kan abang ni bukan Kristen kan ini abang. Surat 37 ayat 32 bang. Ya betul, enggak apa aku membenarkan itu, enggak apa-apa bang. Tapi di sini kan dikatakan Allah mendatangkan kesesatan. Betul bang? Benar ya, artinya Allah SWT itu Tuhanmu itu penyesat ya. Ini dikatakan di sini, mana aku tahu bang. Ini
Dan itulah sebabnya, ini kan di 2 Tesalonika 2:11 TB. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Yesus kalau di Kristen, tapi kalau tadi kan abang mengatakan iblis bang. Betul kan? Oh berarti Yesus itu iblis itu abang ngomong. Benar Coba nggak sini Allah dikata. SWT-mu itu penyesat? Bukan, tadi abang mengatakan iblis menyesatkan kan? Gitu kan? Iya. Betul nggak? Berarti abang mengatakan Yesus iblis dong. Mendatangkan kesesatan itu artinya Ini artinya membiarkan iblis menyesatkan. enggak. Bang, oke, abang coba baca bang. Ataupun ini salah terjemahan. Enggak apa-apa, abang jadi jelasin. Ini salah Bang, terjemahan membiarkan. ataupun apa gitu bang ya. Coba tadi aku mendengar abang Tapi kalau mengatakan surah 37 ayat iblis 32, itu mendatangkan kesesatan gitu kan? Benar kan? Ya, tapi Di sini kalau dikatakan surah 37 dan ayat itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Berarti abang mengatakan Allah ini kan merujuk pada Yesus kan? Berarti Yesus iblis dong. Betul kan? Allah itu siapa bang? Allah itu siapa? Tuhan Ini kan merujuk pada Yesus bang Allah Allah ini. itu siapa? Tuhannya Muhammad atau Tuhannya Musa? Ini di Bible bang, 2 Tesalonika Iya. 2:11 ini. Ya. Dan itulah ini kan Bible abang nih, abang kan Kristen. Gimana sih? Allah itu Tuhannya Muhammad apa Tuhannya Musa? Allah. Iya, Tuhannya Musa. Kalau di sini Tuhannya Allahnya Muhammad. Allahnya Musa. Yesus nih kalau merujuk di Bible keimanan Kristen bukan Yesus Tuhannya bang. Muhammad ya, bukan ya? Bukan Allah bang. Allah. Oh iya ya, bukan Tuhannya Muhammad ya. Bukan. Oh bukan. Artinya Jadi di sini abang mengatakan, Muhammad tadi punya abang Tuhan mengatakan, itu oke kita Tuhan ulang negeri balik Mekah bang ya, kita ulang balik ya. Abang mengatakan yang menyesatkan itu kan iblis, betul kan? Iblis, ya. Nah, Allah di sini di Bible ini merujuk pada siapa bang di sini? Siapa sih Allah itu? Ini di Bible abang ini? Saya tidak kenal itu namanya Allah. Oke. Abang ada Bible nggak? Bible ada nggak? Bible di Bible-nya? Bible-nya ada nggak? Allah itu Tuhannya Islam identik dengan iblis. Menurut Berarti ini kami. salah terjemahan nih. Salah terjemahan tuh. Jadi ini merujuk ke ini merujuk kepada siapa ini? Jadi cara baca yang benar apa? Apa cara baca yang benarnya ini? Dan itulah sebabnya siapa di sini? Kalau Allah itu identik dengan iblis. Ya, berarti di sini dan itulah sebabnya siapa di sini? Siapa itu? Siapa itu Allah? Oke, baik. Nah, Coba jadi kalau kamu Yesus pakai mengatakan terjemahan dan anu, Bang. mengenal dan Yesus mengatakan mengenal Coba engkau kamu- satu-satunya Allah yang benar. Itu siapa? Allah yang benar itu siapa itu Allah itu? Allah itu saya tahu saya Mana itu ku tahu iblis. di Bible kamu Tuhan negeri tertulis Mekah. kok di Bible kamu Saya itu tahu aku saya tahu. itu, Bang. Saya tahu saya itu Allah itu Tuhan negeri Mekah iblis. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Tidak, Tuhan negeri Mekah itu iblis menurut Lah kami Yesus orang mengatakan di sini, ini di Bible tertulis. Kamu percaya Bible nggak? Itu Bible yang, tertulis nggak yang di Bible? menerjemahkan siapa itu? Yang Lah menerjemahkan mana ku siapa? tahu bah, aku kan membaca kok. Kamu ini. Sekarang kamu Coba- ada Bible nggak? Bible. Coba Ada nggak kamu Bible? pakai Indonesia Modern Bible coba. Indonesia modern. Oh baik. Kalau IMB. ini modernnya. Indonesia Modern bentar, aku Bible. buka ya. Berarti Allah tuh nggak ada di Bible ya? Enggak ada. Itu Allah itu setan itu iblis. Berarti itu. kamu Itu- mengatakan Ilahi sesat ya? itu Allah itu iblis itu menurut Baik. iblis itu Oke, se- kalau Allah itu iblis. Yesus menaruh roh dusta itu berarti roh Yesus penipu dong. Roh dusta itu iblis. Roh dusta Berarti itu Yesus iblis. pemilik roh dusta kan? Roh dusta itu Allah SWT. Yesus bang di Bible. Nih aku kasih abang ini ya. Roh dusta itu Bang Allah gimana SWT sih nggak itu. baca Tuhan Bible negeri kamu Mekah ini? itu, Bang. Malahan ya aku itu, kasih tahu kamu roh dusta itu ini ya Allah bang Isra ya. SWT. Yesus itu iblis loh di Bible itu loh. Coba Baru tahu kan? terjemahannya IMB Indonesia Modern Bible. Gimana? Bentar kita sebelum Coba kamu kepada ambil- IMB ya, coba kita kamu baca sedikit ambil bang itu ya. Abang Indonesia ini mengatakan Modern masa Bible. abang mengatakan Yesus ini iblis? Tapi nggak apa-apa kan? Mungkin abang ini baru. Bagi kami bang, Allah SWT itu iblis. Bukan Allah, Yesus. Enggak. Yesus iblis. Bagi Nah, oke, aku kami- bacakan bang ya. Nih, Bagi kami orang Kristen, Allah di SWT itu 1 iblis. Raja-Raja 22-23 TB, karena itu sesungguhnya Yesus telah menaruh roh dusta. Berarti Yesus yang menaruh roh dusta. Tuhan huruf besar itu kok Yesus? Jadi ini sini siapa? Kok Yesus? Jadi siapa di sini? Roh Tuhan kami itu YHWH.
Berarti Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan Ya. perjanjian baru beda. YHWH itu menaruh Allah Tuhan SWT. perjanjian baru dengan Tuhan perjanjian lama beda. Telah menaruh roh Tuhan perjanjian baru dengan Ya. Tuhan perjanjian lama itu beda ataupun sama? Karena itu sesungguhnya Tuhan Yahweh perjanjian baru dengan telah Tuhan menaruh perjanjian lama itu roh sama ataupun Allah berbeda SWT Tuhan itu? ke dalam mulut Sabar, Nabi jangan panik ini. bang. Bang, fokus pertanyaan aku. Fokus ya. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru itu berbeda ataupun sama? Sama. Okey, Tuhan perjanjian baru siapa namanya? Yahweh yang menyelamatkan. Tuhan perjanjian baru siapa namanya? Yahweh yang menyelamatkan. Berarti bukan Yesus. Bodoh, Yesus itu Lah, Yahweh yang gimana sih kamu menyelamatkan. ini? Bang, mulai kan? Gak jujur Allah kamu. itu bodoh. Sekarang ku tanya. Allah Fokus, SWT itu Bang. bodoh, Jangan ngajarin malu. Pertanyaan aku. Tuhan di perjanjian baru namanya siapa yang lahir itu loh? Siapa Yahweh namanya? yang menyelamatkan. Yahshua, Yahweh yang menyelamatkan. Berarti bukan Yesus. Yesus itu Yahweh, bodoh, goblok. Iya, berarti Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Tuhan perjanjian baru bukan Yesus. Tuhan perjanjian lama Yahweh. Perjanjian baru? Surah Bang, Tuhan fokuslah. perjanjian Ini kan kita lama sedang itu. membahas ini loh. Jujur gitu loh. Sabar. Perjanjian lama itu Yahweh. Ya, oke, aku Perjanjian terima. baru itu Tuhan Yahshua. perjanjian lama namanya Yah itu Yahweh. Oke. Sua Oke. itu menyelamatkan. Sabar. Yahshua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Oke. Berarti Tuhan Allah perjanjian SWT, lama. Tuhan negeri Mekah. Oke, penipu dan sabar. pembunuh. Fokus ya. Nah, pertanyaan aku. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru ini sama atau beda? Sama dong. Sama, oke. Catat ya, sama ya. Nah. Oke, sama. Tuhan perjanjian baru Yesus ataupun bukan? Yahshua. Bukan Yesus. Bodoh. Yahshua itu sama dengan Yesus. Yahshua Oke. itu Yesus Berarti sama Tuhan saja. perjanjian Bodoh. baru. Sabar. Berarti Tuhan perjanjian baru namanya Yesus. Kamu mengatakan Tuhan lama dengan Tuhan baru kan sama. Berarti ini Yesus Kebanyakan dong. benturin kepalamu di lantai. Lah. Barusan kamu menjawab bukan aku. Kontak kamu itu. Sabar, jangan emosi. Ini kan ini, kamu yang menjawab barusan. Kan sama namanya kan Tuhan kamu kan. Berarti sama. Berarti di sini Yesus lah. Yesus menaruh roh dusta. Berarti Yesus pemilik roh dusta dia. Penipu, pembohong. Karena Yesus, itu bukan aku. sesungguhnya Yahweh telah bukan menaruh Yesus, roh bukan dusta Yesus. ke dalam mulut nabi-nabi palsu, nabi Arab. Berarti bukan Yesus di sini. Iya, nabi Arab itu Iya, berarti bukan Yesus, bukan Yesus. goblok. Berarti Tuhanmu ada Itu dua Bapa. dong. Tuhan besar itu Bapa. Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan huruf besar. Tuhan besar itu Bapa, YHWH. Iya, berarti Tuhannya kan sama, betul kan? Bapa mengutus roh iblis, roh pendusta ke dalam mulut Berarti nabi palsu. Bapa ini sama dengan Yesus pemilik Nabi roh dusta. Arab. Dia pemiliknya itu. Ya, Berarti dia makanya penipu Yesus itu, Di surat pembohong. 37 ayat 32. Sekarang dia itu fokus penipu. dulu pertanyaannya. Di sini Yesus telah menaruh roh dusta. Jadi bukan di ajaran kasih nih. Yesus nih pembohong dia. Penipu dia ini. Roh penipu, roh dusta, roh pembohong. Betul kan? Penipu itu Allah SWT. Lah Yesus penipu. Dia iblis di Bible. Dia itu. Mana sih kamu ini? Dia itu iblis, dia itu penipu. Yesus itu iblis, pendusta setan, itu bejat. Allah SWT. Malahan Roh Kudus di Bible. Roh Kudus, gua kasih tahu kamu ya. Roh Kudus di Bible itu penyesat, penipu, penbohong sama dengan Yesus. Pendusta Roh Kudus itu. Allah Ini aku tanya nih. Ini Roh Kudus bukan ini? Aku tanya. 7 ayat 32 baca. Ini Roh Kudus bukan ini? Aku tanya kamu. Roh Kudus itu penyesat, penipu, pemerkaus. Yesus nyolong keledai. Ada di Bible itu. Bukan aku yang ngomong Bible. Gimana?
roh pendusta itu Allah Roh SWT. penipu. Yesus itu roh Surat penipu. 37 Malahan ayat di Bible 32. Yesus mengaku dia iblis. Yesus itu iblis dia. Kamu baru tahu kan? Allah Percaya tak SWT Yesus itu itu iblis? roh pendusta. Surat Yesus penipu dia. Yesus itu ayat roh pendusta 32. penipu dia. Yesus itu kurang ajar, bejat setan. Yesus itu dia mencuri keledai. Yesus itu kurang ajar, bejat setan. Yesus bukan aku. Bible mengatakan itu. Aku hanya menyampaikan aja di Bible. Aku bisa kasih kamu data ya. Ni apa? Suara ya. Di Bible Yesus mengaku dia itu iblis loh. Bisa aku kasih datanya? Bisa enggak? Ni apa? Suara. Nyimak Kabur, dia Pak, kabur, kata kabur, nyimak, Hei. nyimak. Hah? Dia nyimak, kabur. nyimak. Kabur. Nyimak. Okey, baik. Nyimak ya. Kenapa tadi dia ngomong? Ya dia mute katanya, coba Pak Pendeta Ya, baik, tampilkan baik. datanya mana Nah. Yesus nyuri keledai. Sebentar sebelum ke situ ya. Aku ingin menampilkan data yang Yesus itu dia itu apa iblis. Ini mungkin banyak Kristen belum tahu nih. Inilah kalau Kristen enggak mau jujur kalau itu. Aduh, senyap kan kamu kan? Ini aku kasih datanya Yesus itu adalah iblis loh. Aku kasih data kepada kamu. Supaya kalau bijak sedikitlah dalam baca Bible kamu ini. Nih perhatikan ya. Bukan aku yang bilang Bible. Ternyata selama ini kalian Kristen, ini bukan penghujatan, ini bukan apa loh. Di Bible kalian itu Tuhan kalian yang bernama Yesus itu dia mengaku seekor kalau kami di Islam tu dah faham tentang itu. Apa itu Dajjal, apa itu kedatangan Dajjal ya, Al-Masih Dajjal. Itu kedatangan kita tahu, itu Ya'juj Ma'juj kita tahu. Cuma kalian enggak faham ternyata kalian nyembah Dajjal, iblis. Kalian itu. Ni kasih tahu kamu. Sebab dia mengaku kalau wahyu ini adalah kitab, kitab yang akan datang. Kalian enggak faham kan aku kasih tahu ke kalian. Ternyata kalian selama ini kalian Kristen menyembah iblis. Seekor iblis yang bernama Yesus. Yang ngomong siapa? Aku, bukan. Bible mengatakan itu. Yesus mengaku dia seekor iblis loh. Ni perhatikan ni datanya. Ni di Wahyu 22 titik bertindik 16 TB. Di sini Yesus sendiri dia mengaku dia seekor iblis, bukan aku bro. Kristen. Selama ini kalian hidup berapa lama udah hidup? 40 tahun. Yang tua-tua udah badan bau tanah itu 60 tahun, 70 tahun. Ternyata kalian Kristen nyembah iblis yang bernama Yesus. Bodoh. Kaget kan? Terkaget-kaget kan? Betul tak Kristen? Tercengang-cengang kan? Terbelalak kan ke mata kalian kan? Betul tak? Itu kau bilang bodoh. Ni. Ini aku bacakan kepada kalian. Yang ngomong bukan aku ni, perhatikan. Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Betul kan? Mungkin kalian tepuk-tepuk tangan ni. Yesus mengutus malaikat. Dia itu adalah Tuhan. Kepala otak kau bodoh Kristen. Weh. Tunggu dulu, sabar. Jadi kalian harus tahu di Bible tu bukan hanya si Yesus tertulis maksudnya ya. Di Bible itu iblis juga punya malaikat. Tahu enggak? Iblis punya malaikat. Baca di Wahyu 7 titik bertindik 10. Di situ ada perang naga. Malaikat itu iblis itu dibantu oleh malaikatnya naga. Tahu? Iblis juga punya malaikat di Bible itu. Sekarang kalian harus cari tahu. Yang Yesus ini siapa dia? Adakah dia ni iblis? Itu yang kalian harus cari tahu. Sebab di Bible ada dua. Ada satu yang mengaku dia ngutus malaikat di sini. Yang kedua dia takut kepada malaikat. Masa Tuhan takut malaikat cuba? Pasti kalau bertanya ini, mana ada Tuhan kami bernama Yesus itu takut kepada malaikat? Lah, dia maha kuasa. Otak kau bodoh Kristen. Baca Bible bodoh. Ni aku kasih dah. Okey, nanti kita kembali ni. Ini banyak Kristen enggak faham ini, enggak mau baca lah masalah kalian itu Kristen bodoh. Tuhan kalian itu takut kepada malaikat dia. Sampaikan keluar titik peluhnya macam darah keluarnya. Ini dia ya. Jangan kalian ngomong aku enggak faham Bible. Aku lebih faham Bible daripada kalian Kristen bodoh. Ya, ni perhatikan. Ya. Ni. Jangan kalian tercengang-cengang hingga terkaget-kaget. Itulah sebab harus membaca Bible. Jangan jadi bodoh kan? Bodoh. Ni, Ni baca ni. Ni Bible kalian ni. Ya. Di mana di kulkas. salah teh, sorry teh. Di mana di Lukas. Perhatikan.
Lukas 22 titik bertindik 43 dikurangin 44. Kaget kan? Terdiam kamu ya. Ini suara ya. Suara. Oi. Mana dia ini? Masih tidur. Nah ini. Perhatikan di sini. Tuhan kalian itu takut kepada malaikat nih. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan diberikan kekuatan. Enggak kan kurang ajar nih Tuhan ini. Masa Tuhan diberikan kekuatan? Coba. Ini kan gila namanya. Nih, Tuhan diberikan kekuatan. Si Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nih berdoa Tuhan kalian. Coba. Ketika malaikat menampakkan diri, dia makin ketakutan. Cobalah. Nih, peluhnya. Peluh ini keringat kalau bahasa di sana menjadi seperti titik-titik darah. Bodoh. Woi, perhatikan nih Tuhan kalian nih. Yang bertetesan ke tanah. Jadi malaikat menampakkan diri, jadi Tuhan kalian takut. Nih yang kalian lantik jadi Tuhan ini ditakut dengan malaikat. Cobalah. Berarti ada dua sosok Yesus. Yang pertama takut kepada malaikat. Yang kedua ngaku-ngaku punya malaikat. Betul kan? Nah, sekarang kita cari tahu, ya. Siapa tadi di wahyu tadi? Okey. Siap-siap pegangan, Ten. Siap-siap pegangan. Ini akan membuatkan kalian terkaget-kaget, tercengang-cengang. Jadi ini pagi kepada Kristen yang belum tidur. Jangan pelangak-pelongok, Ten. Ya, catatlah ini pelajaran yang bagus ini. Kalau enggak akan dapat pelajaran ini di mana-mana. Di gereja pun enggak akan dapat. Sebab pendeta kalian bodoh, banyak makan babi. Ya, nih. Lihat. Di sini kata-kata apa ni? Di sini Yesus ni ngaku punya malaikat dia. Jadi harus kita cari tahu siapa ni Yesus ni. Adakah dia seekor iblis yang aku bilang tadi? Lanjutkan bacanya. Nih, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Di sini Yesus dia mengaku dia bintang timur. Perhatikan kafir. Woi Kristen bodoh, kafir, minoritas bodoh. Woi. Ku tanya kalian Kristen bodoh. Di sini, perhatikan. Yesus mengaku dia bintang timur. Pertanyaannya kafir, Kristen, botol, makan babi. Woi, pemakan babi. Ku tanya kalian Kristen. Bintang timur ni apa? Apa bintang timur? Pengertiannya bintang timur ni apa? Kalian Kristen. Macet. Memang udah minoritas, jelek, muka kotak, petak mukanya. Bodoh lagi kalian itu. Itulah enggak mau belajar betul ngomong. Enggak begitu. Ahayas enggak begitu. Janganlah begitu. Otak kau bodoh. Pertanyaan aku, bintang timur ni apa bodoh? Aduh. Aneh aja ni. Jadi kalau kalian gini aja loh kalau kalian nggak tahu ngomong gitu loh, mohon ampun Ahayas, pendeta besar Ahayas, kami nggak tahu, tolong kasih tahu dong, gitu ngomongnya bro. Aduh. Jadi aku kasih tahu, ya. Okey, sekarang aku kasih tahu ke kalian. Ternyata bintang timur ini adalah iblis. Kaget kan? Kaget kan kalian kan? Tercengang-cengang kan? Tercengang-cengang kan kalian kan? Kaget kan? Kagetlah bro. Tak pernah tahu, tak pernah mau belajar. Oh, berarti bintang timur itu iblis ya? Berarti Yesus mengaku dia iblis. Ya betul lah. Mana sih bodoh? Okey, sekarang aku tunjukin. Pasti kalian bertanya kan, di mana datanya? Bintang timur itu adalah iblis. Okey, sekarang aku kasih ya. Itu sebab harus belajar dengan aku, jangan belajar dengan pendeta. Kalau di gereja sana mereka congor aja, pendeta itu bodoh, mereka itu bodoh, punya macam babi. Nih perhatikan ya. Itu sebab harus baca, harus cari tahu, jangan kalau sok tahu bodoh. Ternyata bintang timur itu adalah iblis. Ternyata selama ini kalian Kristen menyembah iblis yang bernama Yesus. Yesus itu iblis, setan, penyesat, kurang ajar, biadab. Dia itu pencuri. Yesus. Nih. Yang menghujat ya, aku ni tak mungkin menghujat. Aku tu kalau berbicara pasti punya data-data yang valid ya, yang valid. Ini bodoh, kafir, Kristen,
kafir. Oi, udah kafir bego lagi. Nih, tuh, perhatikan. Okey, siap-siap pegangan. Siap-siap pegangan. Mungkin akan membuatkan kalian terkaget-kaget, tercengang-cengang ni. Perhatikan di sini. Apa dikatakan di sini ni? Bintang timur tu. Barusan kan Yesus kan mengaku dia bintang timur, betul tak? Kristen, benar tak? Ternyata bintang timur itu adalah lambang pertama apa tu? Perhatikan. Salah satu gelar kepada si Yesus ini. Betul, tadi dia mengaku tadi, benar kan? Nah, nombor 2-nya itu apa tu? Nombor 2-nya. Pakai kacamata Den, pakai kacamata Den. Takut tak nampak. Tu. Nombor 2-nya bintang timur itu, nombor 2-nya pengertiannya adalah metafora iblis. Nah, Ten catat Ten. Belajar yang bagus Ten. Tak pernah belajar kan? Jadi aku yang ajarin kalian Kristen bodoh ya. Aku yang ajarin kalian. Ternyata bintang timur itu adalah iblis. Ini menurut data di Bible kalian ini. Ini Alkitab Sabda aku ambil ini. Alkitab Sabda ni Bible kalian ni. Alkitab Sabda. Cari tahulah sedikit, belajar. Gini cara belajarnya. Nah, ternyata bintang timur itu ada 2. Pertama untuk Yesus, kedua untuk iblis. Iblis Yesus, Yesus iblis, iblis Yesus. Yesus ni adalah iblis, iblis itu adalah Yesus. 2 pribadi, satu hakikat. Siapa dia? Yesus. Yesus adalah iblis. Gitu loh. Gampang kau ngerti. Susah amat tu. Mungkin begitu menjawab pertanyaan daripada siapa tadi, suara kebenaran. Kamu masih monitor suara kebenaran? Monitor ya? Mana dia? Suara monitor suara. Mute dia Pak Pendeta, takut. Okey, baik. Nah, jadi itu ya suara ya. Jadi kalau kamu bertanya benar Yesus adalah iblis, betul. Menurut data Bible, Yesus adalah iblis. Itu menurut pengakuannya sendiri, sebab dia mengaku dia adalah seekor iblis. Ternyata kalau Kristen, semuanya, mau pendeta, mau pastor, sekolah minggu, kalian menyembah seekor iblis yang bernama Yesus. Mungkin begitu menjawab pertanyaan suara. Silakan hostnya ataupun Tiara. Silakan ada tanggapan ataupun apa. Silakan. Iya Pak Pendeta. Sebelum itu Pak Pendeta berdoa dulu Pak Pendeta. Berdoa Pak Pendeta. Gimana? Berdoa dulu Pak Pendeta. Berdoa. Baik. Okey, mari kita berdoa ya teman-teman ya. Mari kita berdoa ya. Okey, sebelum kita berdoa, kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan semuanya. Baik, tepuk tangan ya. Okey, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Mari. Mari kita berdoa ya. Mari. Tangan begini semuanya, tangan masing-masing begini tangan, bertekuk lutut ya kita ya. Mari kita berdoa. Ya. Jadi mari kita berdoa, kita bertekuk lutut, kita berdoa supaya kita diberkahi ya oleh yang berkaitan lah ya. Jadi mari kita berdoa, mari kita bertekuk lutut ya. Begini tangan semuanya begini semuanya ya. Tangan semuanya begini, bertekuk lutut ya. Kenapa nih Tiara ini? Jelek kali orang itu berdoa Pak Pendeta, tangannya kenapa harus kayak gitu Pak Pendeta? Ya memang begitu cara berdoanya harus begitu, sebab semoga itu itu. Okey, ini hanya sebatas saran. Doa ini harus direvisi ya. Ini kepada Kristen ya, harus kalian merevisi doanya. Bukan lagi doa Bapa kami. Itu ada doa di mana? Di Matius lonte 6:9 dikurangi 13. Di situ ada doanya. Di situ perikopnya doa Bapa kami. Tapi harus setelah ini jangan lagi itu doanya. Harus direvisi. Dia jadi apa? Bukan lagi doa Bapa kami, tetapi doa kepala bapa kau Kristen bodoh ya. Doa apa? Tiara? Doa apa? Doa kepala bapak engkau. Nah, itu ya, betul. Jadi bukan lagi doa bapa kami. Ini doa bapa kami, doa bapa itu udah lapuk Ten. Udah jadi jadul itu. Direvisi lah gitu loh, ya. Jadi bukan lagi doa bapa kami, tetapi doa kepala bapa kau Kristen bodoh, ya. Kalau nggak bisa juga pergi lagi doa lain. Doa apa? Doa kepala hatuk kau. Nenek kau. Doa kepala nenek kau pun bisa. Ni doa bapa kami kalau Kristen tu sebab kalian pusing. Bodoh. 2026 tahun masih bodoh tentang ketuhanan.
Pusing kan kalian kan? Tuhan kalian itu. Ditanya, Tuhanmu berapa? Satu. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Pusing enggak kalian? Bodoh enggak? Bodoh. Kalian itu. Ya. Jadi mari kita berdoa dulu. Tangan begini ya. Mari kita berdoa. Ya. Okey. Bapa kami Pak. Kristen. Halo Pak, jangan dituankan. Alu itu saya Pak, jangan saya dihujat. Sebentar. Yang bernama Alu itu saya Pak, jangan Bentar, saya Erik. dituankan. Berdoa dulu. Kalau dia Ini belum menghujat berdoa nih, ini saya, kesurupan nih. Nenek saya belum nggak berdoa pernah nih. mengatakan Belum saya kesurupan Tuhan. ini. Ya, nama saya Sabar, Alu. mari kita berdoa dulu sebentar. Kamu ini. Kalian tuankan saya itu menghujat. Sabar nih, Erik. Ini kita sedang mau berdoa. Gimana sih? Kamu ini gimana sih? Kita sedang berdoa. Ya, kenapa ini? Nenek kamu ini kesurupan nih, nenek belum berdoa nih kayaknya. Belum berdoa nih. Berdoa dulu lah kita. Kamu ini aduh aneh-aneh. Jangan jangan kesurupan gitu loh. Kita sedang berdoa ini. Aduh aneh-aneh aja. Okey, mari kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Ada sedikit gangguan. Mungkin dia belum berdoa tadi kayaknya dia ya, cara ya. Okey, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Sebelum itu tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Tangan begini semuanya, tangan begini semuanya. Tangan begini, ya. Okey, baik, ya. Okey. Bapa kami Kristen yang berada di neraka. Aman ya. Aman. Dibotolkanlah namamu. Aman. Datanglah kebotolanmu. Aman. Jadilah kebotolanmu. Aman. Di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman. Ya. Ini penting ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Aman. Ya. Dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga. Aman. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman ya. Sebab engkaulah Yesus, Raja, Iblis, Lucifer, penyesat, penipu, pemerkaus, pencuri keledai, yang berkuasa ke atas kami Kristen selama-lamanya. Aman ya muslimnya Kristen. Emer ya, emer. Puji tukang. Haleluya. Standby ya. Jadi itu ya cara-cara berdoa yang benar ya Kristen ya. Jadi kalian catat, ini revisi doanya. Jangan lagi doa Bapa kami, kepala Bapa kau Kristen bro. Doa Bapa kami apa sih? Kalau itu doa kepala Bapa kau itu. Itu harus direvisi lah. Itu sebab kalau masih pusing, enggak mau revisi doanya, sesat kalian. Masih rebutan Tuhan kok Bapa bukan anak-anak, bukan Bapa bukan Yesus bukan anak itu Roh Kudus itu Bapa itu Allah bukan anak Roh Kudus itu Bapa. Kepala Bapa kau Kristen bro. Pusing kali tentang ketuhanan kan? Masih rebutan Tuhan kalian itu. Itu pun jangan mau ngajak orang masuk Kristen. Kakak bodoh kalian itu Kristen. Betul ya? Jadi harus merevisi doanya. Jadi mungkin begitu cara-cara berdoa yang benar. Jadi kepada Kristen, kalian catat ini nanti bawa pergi ke gereja. Mungkin begitu Tiara sayangku secara berdoa. Silakan. Luar binasa ya, puji Tuhan ya. Jadi pertanyaan tadi Pak Pendeta itu belum Pak Pendeta jawab itu Pak Pendeta tentang Yesus pencuri keledai Pak Pendeta. Baik. Soalan bagus ya. Jadi betul, banyak juga teman-teman Kristen marah ke aku kan. Malahan banyak DM aku tuh sampai HP ku hang. Banyaknya DM daripada Kristen. Padahal HP aku udah yang terbaru loh. Pro Max loh. Banyak Kristen tu marah ke aku. Yas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami mencuri keledai? Mana datanya? Itulah kalau itu, ya. Kalau baca Bible.
Padahal kalian jelas-jelas tertulis di Bible, Tuhan kalian tu mencuri keledai kalau kalian membaca dengan teliti. Masalah kalian enggak mau membaca, lepas tu ngomong, framing, Ahayas menghujat, mana ada Tuhan kami Yesus itu mencuri keledai. Kepala otak kau bodoh Kristen. Baca Bible lah aku bilang. Bible tu sebab Bible tu dibaca, jangan Bible pergi gereja diketek. Ya enggak faham lah Biblenya bodoh Kristen. Aduh, tampar juga Kristen bodoh ni ya. Nah, jadi betul sebab dia kan Yesus kan seekor iblis. Memang sifatnya sifat iblis, setan, penyesat, kurang ajar, anak babi Yesus itu. Bukan aku ngomong tu Bible ya. Bible yang mengatakan itu bukan aku ya. Ya kalau ngomong aku pula, betul ngomong aku menghujat lah, framing lah, apalah. Bentar. Ada nggak di layar ini? Ada ya? Okey, baik. Nah, jadi di mana datanya Yesus adalah mencuri keledai? Ha ni, di sini perhatikan, ya. Kalian nanti ngomong aku menghujat lagi ya. Tak kalau Kristen ni di sini. Di Bible itu ada satu data ya. Ada satu data di Matius ya. Papi Tasha, Assalamualaikum. Papi Tasha. Apa kabarnya? Bang Papi Tasha sihat ini malam ya. Mana udah mau hujat? Belum? Silakan. Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi Tasha, apa kabarnya? Silakan. Ya. Julianos, aduh. Bau itu bukan babi dia itu. Ya. Silakan. Itu bagus. Barang bagus ya. Ya. Barangnya bagus itu. Ini Pak Pendeta, dia nih nanya, kata di Bible ada cara pembacaan 4 harokat. 4 harokat yang di mana itu cara baca yang 4 harokat itu? Pak Pendeta, silakan. Soalan bagus ya. Baik. Soalan bagus ya. Nah, jadi betul itu endingnya daripada kasus Yesus mencuri keledai. Itu endingnya itu ya. Tapi itu mungkin aku akan jelaskan secara berunut. Sebab banyak Kristen belum tahu juga tentang data ini. Mereka mengatakan tidak ada datanya Yesus mencuri keledai. Itu sebab Kristen enggak mau baca Bible. Ini problem di Kristen, terutama ini aku meletakkan kesalahan ini kepada pendeta-pendeta yang berada di gereja. Ini kesalahan kalian loh Kristen, ya, pendeta ya. Kalian enggak mau menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang sebenarnya ternyata selama ini kalian Kristen menyembah kepada Tuhan yang mencuri keledai. Itu loh. Ya. Bentar, aku rayuan dulu ya. Sabar sebentar ya. Aduh. Batasin pula aku. Sabar. Sabar ya. Okey, nah, jadi di Bible kalian itu dikatakan apa? Tuhan kalian tu mencuri keledai. Bukan aku yang ngomong Kristen. Ini Bible. Ya, Bible mengatakan Tuhan kalian mencuri keledai, bukan aku. Ya. Kalau tentang 4 harokat nanti aku jelasin tentang papi ya tentang itu. Itu gampang itu ya. Nah, ternyata di Bible kalian Tuhan kalian mencuri keledai. Di mana datanya di sini? Nah, perhatikan ya. Perhatikan data ini. Itu sebab baca Bible jangan tercengang-cengang, terkaget-kaget kalian. Kalau enggak baca Bible betul ngomong aku menghujat, kurang ajar, biadab itu. Padahal ini aku jelasin kau banyak kali kau. Ini tentang ini kau. Banyak kali aku jelasin. Enggak faham-faham kan kalian kan? Waktu masih juga, enggak ada Tuhan kami mencuri keledai. Tuhan kami enggak pernah mencuri keledai. Pelotak kau bodoh. Bacalah Bible itu. Di Bible Tuhan kalian mencuri keledai dia. Di mana di Matius 21 titik bertindih 1 dikurangi 3 TB. Perhatikan Kristen, perhatikan ya. Aku bacakan kepada kalian supaya kalian faham di sini. Di sini Tuhan kalian mencuri keledai. Kurang ajar, biadab. Ini cerita di Bible. Yesus kalian ini yang kalian nanti jadi Tuhan ni. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. 10 bodoh. Tuh. Budak kafir bego lagi ni. Ketika Yesus Yesus paham ya? Dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan.
Di sini aku kasih tahu kalian Kristen-Kristen, ada seorang ketua preman namanya si Yesus. Si Yesus ni ketua preman dia. Ketua preman yang bernama Yesus, bejat setan kurang ajar ini. Dia ini mempunyai ya 2 orang murid, 2 orang anak buah. Berarti di sini ada 3 orang kan? Preman kan? Diketuai oleh si Yesus ini, faham ya? Gampang kok pahamnya, itu enggak susah amat sih. Kalian aja kok bego enggak masuk kotak kalian itu. Pahamilah ya. Nah, jadi 3 orang. Itu sebab kalau kalian baca Bible dan Kristen ya, kalau kalian membaca Bible di peristiwa penyaliban, kan ada salib tu. Nah kan? Di peristiwa penyaliban itu ada 3 orang kan disalibkan. Yesus kan di tengah-tengah. Betul tak? Ternyata mereka bertiga termasuk Yesus disalib disebabkan mencuri keledai. Kaget kan? Baru tahu kan kalian kan? Itulah. Kalian pula ambil mereka Yesus jadi Tuhan. Tak kebego kalau Kristen bodoh ini. Cubalah. Aduh. Habis enggak apa-apa, itu urusan kalian lah. Kalian mau nuhankan sapi kek, mau nuhankan galon kek, mau nuhankan ember kek, bukan urusan aku dan kalian yang lantik jadi Tuhan. Mana ku tahu kalian bodoh ya. Nah, jadi di sini ketua preman yang bernama Yesus ya, memerintahkan 2 orang anak buahnya ini. Perintahnya apa? Perintahnya perhatikan nih. Kai ko kai ko kai. Pusing kan? Okey, aku terjemahkan supaya kalian faham. Di sini Yesus memerintahkan, apa perintahnya? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Perhatikan Ten. Di sini Yesus memerintahkan pergi ke suatu tempat di kampung, menemukan seekor keledai betina. Nah, cuba. Ini aku tanya, ini banyak Kristen enggak bisa jawab. Aku nanya kalian Kristen, kenapa keledai